Kami menetapkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai apa dengan memberikan nama gedung ini. Gedung Kementerian HAM ini adalah gedung milik Kementerian Hak Asasi Manusia. Milik ya, itu dulu. Supaya saya memberi nama gedung ini jangan sampai salah tafsir ya. Gedung ini terdaftar di Kementerian Keuangan sebagai gedung milik Kementerian HAM. 9 lantai, gedungnya besar, layak sebagai kantor sebuah kementerian ya, gedung permanen ya. Itu kemudian terdiri dari ada ruang-ruang kantor, dan Kementerian HAM juga punya banyak aset yang sekarang kita sudah mulai kembangkan. Ada juga sebentar lagi kami punya aset di pusat pelatihan pendidikan hak asasi manusia. Ada 200 kamar di Jawa Barat, dan sekarang sudah ada aset-aset kami banyak. Tapi kantor ini adalah kantor induk Kementerian Hak Asasi Manusia. Maka gedung ini harus memiliki nama. Ya, harus memiliki nama. Ya, dengan menobatkannya Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan Mas Marsina sebagai pahlawan. Yang pertama, saya sebagai Menteri HAM dan jajarannya, Menteri Hak Asasi Manusia, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Sekjen, Direktur Jenderal, semua eselon 1, eselon 2, dan seluruh komunitas. Ya, ribuan karyawan Kementerian Hak Asasi Manusia menyampaikan terima kasih kepada negara, terutama telah menobatkan atau memberi gelar pahlawan kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur maupun juga Marsina. Gus Dur tidak sekedar ulama Islam. Gus Dur tidak sekedar mantan ketua PBNU. Gus Dur tidak sekedar Presiden Republik Indonesia. Gus Dur adalah negarawan Indonesia, pemimpin intelektual dunia, dan adalah tokoh yang prominent dan unggul dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, anti diskriminasi, anti rasialisme, anti ketidakadilan. Perjuangan Gus Dur bertahun-tahun menentang dalam berbagai era perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dari 80 tahun, 50 tahun diantaranya itu diwarnai oleh perjuangan tidak bisa dinafikan dengan keberadaan Gus Dur dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, kesetaraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dari ujung Papua, ketika orang Papua menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan tentang keadilan, Gus Dur hadir. Ketika orang Aceh menyampaikan hal yang sama, Gus Dur di situ hadir. Orang dari Tionghoa menyampaikan, Gus Dur juga hadir. Orang dari komunitas agama yang lain menyampaikan, Gus Dur selalu hadir. Gus Dur itu beyond, di atas segala-galanya. Ya, artinya
Beliau tahun 99 menjadi presiden. Saat yang sama, Undang-Undang Induk Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu nomor 39 tahun 99, dihadirkan di zaman Gus Dur. Ya, dihadirkan tahun 99, saya pakai patokan. Undang-undang itu sendiri juga dihadirkan karena adanya perjuangan Gus Dur dalam membela civil society, komunitas anak putra putri bangsa Indonesia yang berada dimanapun. Karena itulah setelah itu zaman beliau juga menghadirkan satu institusi hak asasi manusia. Nah, dalam perjalanan yang panjang ini, saya menganggap bahwa Gus Dur adalah tokoh universal, tokoh yang melintasi batas agama, batas suku, batas wilayah, batas negara. Dan beliau telah menabrak tembok-tembok kejahatan dalam perjalanan kehidupannya. Tidak sekedar seorang presiden yang layak untuk menjadi pahlawan. Beliau beyond dari semua. Untuk itulah maka saya dengan semua staf berkeyakinan dengan komitmen yang kuat menetapkan gedung Kementerian Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dengan nama Gedung Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam kurung Gus Dur. Ya, dan saya akan mengeluarkan keputusan presiden sehingga memberi penguatan atas gedung tersebut supaya gedung ini sepanjang keputusan presiden itu tidak maaf ya, saya ralat ya. Saya akan keluarkan keputusan Menteri Hak Asasi Manusia sepanjang keputusan. Jadi saya ulang bahwa saya akan keluarkan keputusan Menteri Hak Asasi Manusia untuk memberi nama, memberi penguatan, penetapan terhadap gedung ini. Maka sepanjang keputusan Menteri HAM itu tidak dicabut, maka gedung ini tetap nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setelah ini nanti kami akan bikin foto atau namanya apa, replika Gus Dur terbuat dari tembaga ya, di depan sini. Nanti di pinggir juga kita akan pada saat renovasi gedung ini kami akan bikin namanya Kantor Kementerian HAM Republik Indonesia, baru di bawahnya adalah Gedung Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya, itu yang pertama Gus Dur.